Kedua, beginilah reaksi jujur dan menejutkan Casey Stoner, Hakim Danish hingga bos Aspar Tim soal hasil Veda Ega tersebut. Di luar dugaan, akui Veda kayak gini di hadapan media. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Setelah sempat dinaungi harapan besar dari publik tanah air, melihat talenta muda Nusantara Veda Ega Pratama, angin segar yang sangat dinantikan akhirnya meniup keras panggung Moto3 seri Aragon. Talenta ajaib asal Gunung Kidul Yogyakarta itu akhirnya kembali membuktikan kualitasnya bukan sekedar hiburan musiman. Mengendarai kuda besi Honda Tim Asia, pembalap nomor 9 ini ngamuk di sesi Free Practice 1 atau FP1 Grand Prix Aragon. Tanpa basa-basi, Veda menancapkan namanya di posisi kedua atau P2 dengan catatan waktu fantastis, 1 menit 46.104 detik. Pencapaian ini langsung membakar optimisme jutaan pasang mata fans balap Indonesia. Tak hanya membuat ruang ganti tim bergemuruh, bahkan memaksa legenda hidup MotoGP asal Australia Casey Stoner melontarkan kalimat sanjungan berkelas. Sirkuit Aragon dikenal sebagai salah satu lintasan paling teknis di kalender balap. Kombinasi 17 tikungan tajam, perubahan elevasi yang curam, serta trek lurus raksasa sepanjang 968 meter kerap menjadi mimpi buruk bagi pembalap rookie. Namun, bagi Veda, Aragon tampaknya bagaikan arena bermain di kampung halaman. Sejak menit-menit awal sesi latihan bebas dibuka, Veda langsung tampil menggila. Saat pembalap papan atas Eropa dan Amerika Latin masih meraba-raba titik pengereman, Veda sudah mengukir garis balap atau racing line yang begitu rapi. Di sisa 3 menit terakhir saat tekanan memuncak, Veda melakukan flying lap yang sempurna. Ia menaklukkan sektor pamungkas dengan gaya late braking yang terukur tajam. Hasilnya, 1 menit 46.104 detik, hanya berselisih 0,116 detik dari pemuncak sesi. Sensasi yang dibuat Veda tidak hanya menghebohkan pedok Moto3, tetapi juga menyita perhatian jajaran mantan juara dunia. Saya perhatikan caranya mengendalikan bagian belakang motor di tikungan 10 dan 16. Mayoritas pembalap muda akan panik saat ban belakang mulai melintir, tapi Veda justru memanfaatkannya untuk memotong sudut tikungan secara presisi, ujar Casey Stoner. Caranya menjaga corner speed sangat alami. Untuk ukuran rookie, kontrol motor seperti ini bukan sekedar hasil latihan, tapi murni bakat alamiah. Anak ini punya potensi besar jadi ancaman nyata di masa depan. Sanjungan ini menjadi momen emosional tersendiri, pasalnya Veda sejak kecil tidak pernah menutup-nutupi bahwa Stoner adalah figur panutan utamanya dalam meniti karir balap. Mengapa fans Indonesia boleh optimis lagi? Hasil manis di FP1 Aragon bukan sekedar keberuntungan satu lap. Ada sinyal kuat bahwa Veda dan timnya telah menemukan kunci utama dari setup motor yang selama ini dicari. 1. Pengereman makin dingin. Veda tampil makin dewasa dalam mengolah trail braking, membuat motor tetap stabil meski dipaksa masuk tikungan dengan kecepatan tinggi. 2. Adaptasi kilat pada karakter aspal. Lintasan Aragon yang high grip dimanfaatkan Veda secara maksimal tanpa membuat ban cepat terdegradasi. 3. Mentalitas tanpa beban. Di tengah sorotan publik, Veda bertarung dengan kepala dingin dan fokus penuh pada detail teknis. Raihan P2 di FP1 Aragon lewat catatan waktu 1 menit 46.104 detik adalah jawaban tuntas atas segala keraguan. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa pembalap Indonesia tidak lagi datang ke ajang dunia hanya untuk menjadi pelengkap penderita. Akhir pekan di Motorland Aragon masih panjang, namun satu hal yang pasti, lagu Indonesia Raya kini berpeluang sangat kuat untuk kembali berkumandang di panggung Grand Prix dunia. Di sisi lain, siapa sangka, di saat publik dan media internasional tengah ramai memberikan tepuk tangan meriah atas keberhasilan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama menembus posisi kedua atau P2 pada sesi Free Practice 1 atau FP1 Moto3 Aragon dengan waktu 1 menit 46,104 detik. Suara sumbang justru datang dari kubu rival utamanya dari Malaysia, Hakim Danish. Rider muda berbakat asal Terengganu yang membela tim MT Helmets MSI tersebut gagal menembus barisan papan atas dan harus puas mendekam di posisi ke-10 atau P10.
Terekam kamera memasang raut wajah dingin usai melepaskan helmnya di pitbox, Danish meluapkan kekecewaannya dengan melontarkan komentar pedas yang meragukan pencapaian gemilang Veda. Rivalitas antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish bukanlah hal baru. Kedua talenta muda Asia Tenggara ini sudah saling sikut sejak era Asia Talent Cup atau ATC dan Red Bull MotoGP Rookies Cup sebelum akhirnya melangkah bersama ke panggung kejuaraan dunia Moto3. Namun kegagalan menembus 5 besar di FP1 Aragon tampaknya membuat Danish terpancing emosi. Dalam sesi wawancaranya, Danish secara terbuka mempertanyakan validitas catatan waktu super cepat yang diukir Veda. Tentu saja saya tidak puas dengan P10 hari ini, tapi kalau melihat catatan waktu Veda Ega, jujur saja saya tidak terkesan, cetus Hakim Danish dengan nada sinis. Saya mengamati sektor demi sektor saat dia melakukan lap tercepatnya. Dia berada di belakang rombongan besar dan mendapatkan hambatan angin atau drafting atau towing yang sangat menguntungkan di trek lurus panjang sektor 4. Tanpa tarikan angin dari pembalap senior di depannya, waktu 1 menit 46,104 detik tidak akan pernah terjadi. Itu murni keberuntungan dan hoki sesaat saja. Danish menegaskan bahwa catatan waktunya sendiri di P10 diukir secara mandiri tanpa bantuan slipstream dari pembalap lain atau solo lap yang menurutnya jauh lebih mencerminkan kecepatan balap sesungguhnya. Pernyataan menohok dari Danish ini seolah membakar kembali bahan bakar persaingan panas di antara kedua pembalap. Terlebih di papan klasemen sementara Moto3, Veda Ega Pratama saat ini memang berhasil mengungguli Danish dalam perburuan gelar Rookie of the Year. Kekecewaan Danish sangat berdasar secara psikologis. Sebagai sesama wakil Asia Tenggara yang diproyeksikan menjadi bintang masa depan, melihat rival bebuyutannya dipuji-puji oleh legenda sekelas Casey Stoner, jelas memberi tekanan mental tersendiri. Apalagi perbedaan waktu antara P2 yang ditempati Veda dengan P10 milik Danish terpaut hampir 0,6 detik, sebuah jarak yang sangat lebar untuk ukuran persaingan kelas Moto3 yang terkenal sekiat jarum. Tak ingin berlama-lama meratapi hasil P10, Danish langsung melemparkan Cywar dan tantangan terbuka menjelang dibukanya sesi Free Practice 2 atau FP2. Ia mengklaim bahwa tim mekaniknya telah mengidentifikasi masalah setelan suspensi belakang yang menghambat kecepatannya di FP1. Tim saya sudah menemukan solusinya. Kami hanya perlu sedikit penyesuaian pada rasio gigi dan titik pengereman di sektor pertengahan. Tambah Danish percaya diri. Di sesi FP2 nanti, tidak ada lagi alasan. Saya siap membalas dan membuktikan siapa yang benar-benar punya pure pace di Aragon ini. P2 di FP1 tidak berarti apa-apa kalau Anda tidak bisa mengulangnya saat kualifikasi dan balapan utama. Dengan dinyalakannya api persaingan antara Veda dan Danish, sesi FP2 dan kualifikasi Moto3 Aragon dipastikan bakal berjalan jauh lebih panas dan dramatis. Apakah Veda Ega Pratama sanggup membungkam sindiran Danish dengan kembali mengukir waktu fantastis dan membuktikan bahwa posisi P2 bukanlah kebetulan belaka? Satu hal yang pasti, rivalitas tingkat tinggi ini membuat publik balap Indonesia makin tak bisa sabar untuk menyaksikan aksi adu kecepatan berikutnya di Motorland Aragon. Sementara itu, bikin bahagia. Sensasi gila yang diciptakan Veda Ega Pratama di sesi FP1 Moto3 GP Aragon rupanya memicu efek domino yang jauh lebih dahsyat di area pedok. Bukan sekedar mengguncang papan waktu dan memanaskan rivalitas regional dengan Hakim Danish, performa magis pembalap muda asal Gunung Kidul ini resmi memikat perhatian salah satu pemandu bakat dan pemilik tim paling disegani dalam sejarah Grand Prix, Jorge Aspar Martinez. Bos besar dari CFMO Gaviota Aspar Team tersebut secara terbuka melemparkan pengakuan mengejutkan kepada media. Tanpa ragu, Martinez menyebut Veda Ega Pratama sebagai kandidat paling ideal dan sempurna untuk mengisi kursi emas di timnya pada musim mendatang. Sinyal pergerakan transfer pembalap Moto3 untuk musim depan memang tengah memanas. Salah satu pemicu utamanya adalah kepastian naiknya wonderkid asal Spanyol Maximo Quiles ke kelas Moto2 mulai musim depan usai tampil sangat dominan bersama Aspar Team musim ini.
Kepergian Quiles pasti meninggalkan satu lubang besar di kubu tim pabrikan yang bermarkas di Valencia tersebut. Selama bertahun-tahun, Aspar Team dikenal sebagai pabrik pencetak juara dunia, mulai dari Julian Simon, Nico Terol, Albert Arenas, David Alonso hingga yang terbaru Maximo Quiles. Mencari pembalap yang memiliki kombinasi antara ketajaman single lap, ketenangan mental saat bertarung di rombongan depan, serta pemahaman teknis yang matang bukanlah tugas mudah. Namun usai menyaksikan aksi Veda melibas lintasan Aragon dengan waktu 1,46,104, Jorge Martinez merasa telah menemukan potongan puzzle yang dia carinya. Dalam wawancara eksklusifnya, Jorge Martinez tampak tak mampu menyembunyikan kekagumannya pada talenta didikan Astra Honda Racing Team yang kini membela Honda Tim Asia tersebut. Kami sudah memantau perkembangan Veda sejak dia mendominasi Asian Talent Cup dan bertarung keras di Red Bull Rookies Cup. Apalagi dengan yang dia tunjukkan di Moto3 musim ini adalah konfirmasi nyata atas tingkat kematangannya, puji Jorge Martinez. Caranya mengendalikan motor di sirkuit sulit seperti Aragon sangat impresif. Saat Maximo Quiles dipastikan naik ke kelas Moto2 musim depan, kami langsung menganalisis siapa pembalap di grid Moto3 saat ini yang paling pantas menggantikannya. Nama Veda Ega Pratama berada di urutan teratas daftar kami. Dia adalah pengganti paling ideal untuk meneruskan tradisi juara Aspar Team. Martinez menambahkan bahwa bakat alami Veda dipadukan dengan daya juang khas pembalap Indonesia merupakan aset berharga yang sangat langka di grid balap modern. Jika potensi transfer ini terrealisasi, ini akan menjadi tonggak sejarah yang sangat monumental bagi kancah olahraga otomotif Indonesia. Bergabung dengan Aspar Team berarti Veda akan mendapatkan dukungan teknis tingkat tertinggi, akses ke fasilitas pelatihan elit di Spanyol, serta atmosfer tim yang sudah terbukti berpuluh kali mencetak juara dunia. Peluang kepindahan Veda ke Aspar Team sekaligus membungkam segala nada miring dan sindiran pedas dari para rival yang sempat menganggap raihan Veda di Moto3 musim ini terus dipantau tim-tim besar. Pengakuan dari sosok sekelas Jorge Martinez adalah bukti validasi mutlak atas kapasitas Veda di level tertinggi. Pengakuan terang-terangan dari Jorge Martinez menegaskan satu hal penting. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap pelengkap di Moto3, melainkan komoditas paling panas di bursa transfer Grand Prix dunia. Dari lintasan lokal Gunung Kidul hingga menjadi buruan utama tim raksasa Eropa, jalan Veda untuk mengukir sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang merengkuh kejayaan di ajang kejuaraan dunia Moto3 kini terbuka makin lebar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.